Salam berdesa, sahabat berdesa. Berikut video diskusi dengan Sekda Kabupaten Banjarnegara. Nampaknya yang lebih taat adalah dari pajak buminya. Pajak bangunannya ini masih banyak sekali yang belum dilakukan pembaruan di datanya. Jembatan Pak Kades. Berani tidak kira-kira kalau kita ini dari BPPKI kan selalu mengupdate hal ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah melakukan upaya-upaya itu. Karena apa? Dengan naiknya pendapatan dari BPP ini juga nanti akan kembali lagi pada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan program TNI Manunggal Desa, kita selalu mengupayakan paling tidak besaran untuk 3 kegiatan ya sekitar minimal 1,5 miliar. Ini bukti keberpihakan bahwa kita pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga memperhatikan akan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat desa yang tidak mampu dicukupi oleh desa. Kemudian padu indikatif kewilayahan yang tadi saya sampaikan meskipun belum memuaskan hati rekan-rekan semuanya. Kemudian bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa. Ini juga kita upayakan semaksimal mungkin, Bu. Memang saat ini bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk bantuan keuangan untuk pendidikan usia dini seperti PAUD, kemudian untuk kesehatan, PKD dan sanitasi, kemudian untuk infrastruktur ya. Yang keempat untuk rumah tidak layak huni. Ini juga kita programkan sedemikian rupa. Kemudian program penataan desa, peningkatan kerjasama desa dan alternatif pemerintah desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat khusus adat. Ini sebagai leading sektornya adalah di Dispermasdes. Yang berikutnya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa nanti terpadu dilakukan di tingkat kecamatan. Kemudian yang berikutnya program pemberdayaan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta program penanganan bencana. Ini leading sektornya di Dinas Sosial P3A. Dan yang keenam program penanggulangan bencana. Ini leading sektornya di BPBD. Dan yang ketujuh program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Leading sektornya adalah di Satpol PP. Dan perlu saya informasikan Bapak sekalian bahwa tahun ini insya Allah nanti ada UPT untuk pemadam kebakaran yang direncanakan pertama ditempatkan di Karangkobar, kemudian yang kedua ditempatkan di Mandiraja. Di Karangkobar harapannya untuk bisa mengantisipasi karena pelayanan respon pelayanan pemadam kebakaran ada batas minimalnya. Ini untuk Karangkobar diperuntukkan wilayah-wilayah di sekitar Karangkobar di daerah atas. Syukur nanti Bu Rui bisa ikut menambahkan mobil pemadam kebakaran di provinsi. Kemudian di Mandiraja juga untuk wilayah di Susukan, kemudian wilayah di Mandiraja daerah selatan dan Purworejo serta sekitarnya. Ini rencana program prioritas daerah berbasis desa dalam rencana pembangunan daerah di tahun 2023 dan 2000 sampai dengan 2026. Bapak Ibu sekalian, itu kaitannya dengan sinergitas antara arah kebijakan desa dengan kabupaten. Kemudian yang berikutnya harapannya
target kinerja penyelenggaraan daerah ini Bapak Ibu sekalian dilihat pertama tingkat pengangguran ini di tahun 2023 harus sudah di bawah 5%. Kemudian nilai tukar petani yang tadinya hanya 102 di 2023 mestinya sudah ada perubahan menjadi 103%. Dan di akhir tahun 2026 saatnya nanti bisa 106%. Laju pertumbuhan ekonomi yang semula 3% ini harapannya bisa 4,5%. PDRB per kapita yang tadinya 22,22 bisa menjadi minimal 22,4 dan di akhir 2026 lebih besar dari 23 juta. Kemudian yang berikutnya penduduk miskin di tahun 2023 harapannya 15,64% dan di 2026 menjadi 12,46%. Kemudian yang berikutnya indeks pembangunan manusia ini yang tadinya 67 ini di 2023 menjadi 68 dan di 2026 nanti 68,75. Indeks pembangunan manusia ini Bapak Ibu sekalian ini meliputi ada beberapa hal kesehatan, pendidikan dan unsur-unsur lain yang mempengaruhi seperti misalnya kaitannya dengan rata-rata lama pendidikan, kemudian lama harapan sekolah dan hal-hal lain yang ini sangat berpengaruh di dalam indeks pembangunan manusia. Barangkali itu Pak Sarif yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ini tidak kami sampaikan semua karena mengingat waktunya yang sudah cukup malam, sekilas terkait dengan hal-hal yang dapat kami sampaikan. Apa saja sebetulnya program-program pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang berbasis pedesaan? Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep yang menstimulasi diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Saya mohon izin wajah Pak Asep, saya berdiri. Selanjutnya kita diskusi Pak. Jadi jangan terlalu tegang gitu. Saya mencatat ada 2 poin penting ya yang tadi sampaikan Pak Asep ya. Yang pertama, hari ini Banjarnegara mencoba melakukan arus balik di dalam kebijakan pembangunan. Kalau kemarin pure infrastruktur, lalu kemudian justru kalau tidak salah saya kemarin juga baca data, salah satu faktor kenapa kemudian lambatnya pertumbuhan ekonomi di Banjarnegara karena tidak ada proses bridging, istilah kerennya orang kampus itu, menjembatani antara satu kawasan dengan kawasan lain di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ini salah satu faktor. Makanya kemudian harapannya dengan desa-desa yang berkumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan tadi di perencanaan kita Banjarnegara hari ini kan sudah mulai noto desa membangun Banjarnegara. Kalau kemarin kan top down dari atas ke bawah. Mudah-mudahan perubahan ini akan memberikan kemajuan bagi desa. Monggo, Bapak Ibu semua mungkin ada yang ingin menyampaikan. Silakan. Kita boleh diskusi, boleh tanya, boleh menyampaikan hasil. Kalau tadi Pak Didi juga curhatnya udah tuntas gitu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, mungkin di sini yang ingin saya sampaikan tadi sudah disampaikan, untuk pendapatan per kapita itu disumbangkan terbanyak itu dari sektor pertanian. Terus kemudian juga nilai tukar petani itu berarti yang masih ada margin 2,48%. Nah,
Dari saya mungkin yang ingin saya tanyakan, kebijakan konkret apa yang di sektor pertanian yang nantinya itu memang bisa dinikmati oleh desa, yang bisa menaikkan NTP. yang PDRB-nya, terus kemudian juga keuntungan yang tadi nilai tukar petani itu. Jadi bisa nanti desa yang di sini sudah dapat bocoran program konkretnya, biar kita bisa nanti mengajukan dan bisa berkomunikasi untuk menjadi prioritas. Terima kasih. Oke, monggo, masih ada lagi? Ini tadi petani, masih ada sektor lain yang UMKM, pariwisata yang tadi masuk dalam arah kebijakannya Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormat Bapak Sekda Banjarnegara, yang berhormat Ibu Sri Nurwati dan Kepala Desa. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Sekda terkait dengan peningkatan pendidikan di wilayah Banjarnegara. Terus terang di desa kami untuk saat ini di masa transisi Bapak, karena di awalnya kita penduduknya ternotabene sebagai petani salak. Dan untuk saat ini kondisi salak di daerah kami menurun drastis, hasilnya tidak bagus seperti dulu. Kalau pas ada buah juga harganya menurun. Jadi kita juga dari teman-teman PKK, UKM mencoba untuk mengalih profesi, ada yang membuat olahan dari salak juga produknya kurang laku. Terus terkait dengan industri rumahan itu juga sulit mengalami kesulitan dalam hal pemasaran. Mohon arahan dan bimbingan terkait dengan UKM di desa kami supaya pergerakan UKM di desa kami bisa lebih bagus, terutama di bidang pemasaran. Karena kita sudah membuat produk tapi kita sulit terhadap pemasaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Sekda, Pak Sumati, Bu Roy, Pak Salib dari SN, kemudian Bapak Ibu Kepala Desa. Mohon maaf ini sedikit menyampaikan ini sepertinya ini terekam ya. Terekam sekali Pak Sekda. Tegang sekali. Ya, terekam gimana nih Pak Salib? Kopi ini. Saya ini mungkin hanya menyampaikan. Oh, oke, saya dulu Jadi kena Pak Kades sudah perkenalkan ya. Saya Pak Sekdesnya Pak Mutan. Oh, Dari Desa Gabuan. Tadi disampaikan Pak Sekda banyak sekali data-data. Pulau Pak Sekda. Dan mungkin itu bagus ketika di desa kami dibimbing gimana caranya dalam perencanaan di desa itu berbasis data-data seperti itu, sehingga kegiatan di desa dalam hal ini bisa terencana dengan baik. Visi misi Pak Kades juga mudah-mudahan tidak hanya copy paste gitu Pak. Insya Allah dewan tidak gitu Pak Kades. Dan mungkin untuk ke depan kalau boleh usul barangkali bisa di realisasikan untuk sinkronisasi program dari daerah, barangkali bisa disinkronkan ketika di desa sedang tahapan penyusunan RPJMdes. Oke. Dan mudah-mudahan ke depan RPJMdes kita ini Pak Kades sakti ya. Siap. Sakti artinya betul-betul dokumen itu yang kita jadikan acuan untuk melaksanakan Pembangunan desa. Intinya seperti Siap. itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin 3 dulu izin Pak Asek tadi soal pertanian, UMKM, lalu yang ketiga tadi soal sinkronisasi perencanaannya sehingga RPJMD-nya kabupaten ketemu dengan RPJMD-nya di desa. Monggo Pak Asek, waktu dan kesempatan kami silakan. Terima kasih. Pertanyaannya sangat berbobot, jawabnya gimana gitu. Pertama dari Pak Ardian ya, dari Bedana,
Terima kasih. Jadi seperti tadi kami sampaikan, pertama kaitannya dengan penyumbang PDRB kita yang terbesar memang di sektor pertanian. Jadi 29% tersumbang dari sektor pertanian. Kemudian tadi disampaikan bahwa karena penyumbang kita terbesar dari sektor pertanian, upaya-upaya apa yang bisa sebagai pengungkit seperti itu ya Pak Sardian ya, untuk bisa konekkan intinya program-program apa yang bisa dilakukan kaitannya dengan bidang pemerintahan ini, bidang pertanian ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan sebetulnya sudah dari tahun ke tahun itu dilakukan perbaikan-perbaikan, dan di tahun ini alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan. Kaitannya adalah program yang dibiayai dari IDB juga, dari Islamic Development Bank. Ini kaitannya dengan upland ya, upland ini mudah-mudahan harapannya dengan program-program ini juga nantinya bisa sebagai pengungkit sektor-sektor pertanian yang ada di wilayah Banjarnegara, utamanya di daerah atas. Utamanya terkait ini seperti dari sektor pertanian ini ada peternakannya ya, kalau tidak salah secara detail apa saja, tapi intinya bahwa program itu diupayakan sedemikian rupa agar kelompok-kelompok yang menangani program itu bisa pada saatnya mandiri, kemudian bisa dikembangkan ke kelompok-kelompok yang lainnya. Kemudian menjadi satu masalah yang setiap tahun terjadi di kalangan saudara-saudara kita selaku petani, ini yang hubungannya dengan pupuk barangkali. Kartu tani kadang-kadang juga nampaknya Pak Kades, Bu Kades menjadi keluhan ya dari para saudara-saudara kita petani. Ini juga ya. Jadi ini juga satu hal yang kita selalu mengupayakan agar ada satu perbaikan manajemen atau administrasi. Kenapa kok kaitannya dengan kondisi pupuk yang merupakan modal dari para petani kita, di mana petani itu menjadi salah satu penyumbang dari PDRB kita, malah nampaknya susah untuk dipenuhi, susah untuk didapatkan. Ini kami lakukan terus, mudah-mudahan bisa membuahkan hasil. Karena yang kadang-kadang tidak habis pikir, kalau permasalahan ini kemudian permasalahan yang nasional, ini sebetulnya di mana ini permasalahannya di bagian mana? Itu barangkali Mas Adian. Kemudian yang berikutnya dari Pak Muhtar ya, dari Damuhan, ini kaitannya dengan bagian dari produk UMKM. Waktu itu kami sebetulnya sudah merasa senang karena di daerah Banjarmalu yang pengekspor olahan keripik nangka, kemudian ada keripik sagu kalau tidak salah. Nampaknya ini juga tidak bisa
mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian kaitannya dengan UMKM yang ada disampaikan tadi di Pak Muhtar, bahwa ini stagnan, bahkan tidak mengalami kemajuan sama sekali, begitu ya Pak Muhtar ya. Ini menjadi salah satu hal yang pada dasarnya menjadi PR bagi kami nanti melalui Dinas Perilaku UMKM untuk bisa melakukan supporting, apakah itu terkait dengan kualitas produknya. Saya kira kualitas produknya juga sudah bagus. Apakah dengan packagingnya, apakah dengan hal-hal lain yang menimbulkan UMKM ini tidak bisa berkembang. Apakah ini terjadi pada saat COVID saja, atau memang kalau salak ini memang ada masa-masa yang mengakibatkan kesulitan bagi petani, di mana biaya untuk operasional pemelikan itu lebih tinggi daripada hasilnya ya Pak Muhtar. Ini menjadi hal nanti yang akan kami bawa untuk bisa mendapatkan support lebih lanjut. Otomatis nanti kami akan coba komunikasikan lebih lanjut dengan UMKM, kemudian juga Dinas Pertanian. Perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, ini yang dari Susukan ada yang hadir, Rengkok nih Pak Kades nih, Nira Kabupaten Tasih Jalan Pak, Tasih Jalan ya. Ini memang ada hal-hal tertentu seperti di Nira Kabupaten produk gula semut. Ini gula semut ini kenapa bisa bertahan, bahkan bisa menghasilkan nilai tambah yang cukup besar. Padahal di gula semut ini petani-petani kelapa kan juga cukup banyak ya Pak ya. Tapi beda dengan petani-petani salak kita yang jumlahnya cukup banyak, namun pada saat-saat tertentu mengalami kondisi yang sangat melemahkan dari hasil pertaniannya. Ini menjadi satu catatan bagi saya untuk bisa bagaimana ini termasuk harus kita pikirkan bersama Pak Syarif, masalah-masalah yang ada di teman-teman kita di desa, di masyarakatnya itu bisa kita mencarikan jalan keluarnya. Kemudian dari Pak dari Sekdes Dauhan, sinkronisasi program daerah ini kami sudah sampaikan bahwa dari sisi perencanaan nanti Perlitbang ini perlu kita support terus Pak Sarif untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan mulai dari desa, kemudian di tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Ini memang masih berjalan Pak Sekdes. Mudah-mudahan tahun depan ini sudah nampak ada hasilnya. Itu barangkali Pak Alfian, Pak Muhtar dan Pak Sekdes Dauhan yang dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih. Kita aplaus untuk Pak Sekda. Bapak Ibu semua, kurang afdol rasanya karena di belakang kita sudah ada coffee break, tadi lupa kita ingatkan. Jadi Bapak Ibu boleh sambil nikmati coffee break, kopi panas, lalu kemudian kita tetap diskusi.
Saya kasih kesempatan lagi, ini ibu-ibu. Oh, oke, lanjut. Ya, terima kasih Pak Indarto yang tadi disampaikan. Saya sedikit ingin menambahkan Pak Indarto untuk analisa terkait dengan pertanian. Ini yang berkaitan dengan tadi yang nilai tukar petani yang hanya 2,48%. Nah, yang terjadi itu juga terjadi di masyarakat kami, masyarakat saya. Mayoritas di tempat kami perkebunannya adalah teh. Ketika kemudian ada pembangunan yang dari PT baru teh, setidaknya itu ada harapan bahwa nanti harga teh nanti akan bersaing. Tapi kenyataannya itu tidak. Malah kemudian dari kedua belah PT menentukan harga yang di bawah, malah turun, yang sebelumnya 2000 sekarang jadi 1800, sedangkan biaya pemetikan sudah 600. Sedangkan lahan yang ditanami itu totalnya sudah ratusan hektar. Nah, makanya saya ingin sedikit menambahkan, mungkin ini juga menjadi PR bersama termasuk dari pemerintah daerah, bahwa harus ada kajian yang benar-benar komprehensif. Artinya seperti ini, saya mau mengalihkan teh dengan total ratusan hektar, itu kan resiko besar sekali. Minimal ketika saya mau mengalihkan sektor teh itu harus ada kajian dari pemerintah daerah atau badan yang kompeten dalam hal ini Dinas Pertanian, dengan analisa yang komprehensif mungkin tentang tentang tanahnya dan lain-lain, yang kemudian dialihkan ke komoditas lain yang memang pasarnya itu terbuka. Dalam arti yang sudah kemarin kami lihat itu kan di pemerintah pusat itu kan ada program OVOV, One Village One Variety. Nah, itu karena di sana itu ternyata ada pasar buah yang akan diekspor yang besar, yang masih kebutuhan ekspornya itu masih besar. Tapi kami dari desa nggak berani, artinya dari teh langsung teralihkan ke sektor apa karena tidak ada kajian seperti itu. Sedangkan untuk mempertahankan tehnya itu mau sampai kapan petani rugi? Makanya mungkin di sini minimal desa kami, desa saya itu nanti menjadi pilot project untuk pengalian, karena ya memang yang terjadi seperti itu. Kalau ngomong masalah padi, di sana padi ada, untuk desa saya ada 200 hektar, ada 200 hektar yang ditanami padi. Itu kan di dataran tinggi, secara kajiannya aja nggak masuk kayak gitu. Nah, untuk peralihan pun kalau misalkan tidak dicontohkan nggak bisa, dan peralihan perlu permodalan yang besar. Ketika memang ada program yang tadi disebutkan yang dari IDB itu mungkin kan hanya desa-desa yang sekarang terpilih Pak, sedangkan penopang ekonomi kan butuh juga untuk yang lain. Makanya mungkin yang kami perlukan adalah big data untuk yang analisa potensi wilayahnya. Terus kemudian pasar apa yang mau kita analisa, pasar lokal kah atau pasar ekspor, terus komoditas yang akan dikembangkan untuk itu. Memang itu yang kami perlukan. Terima kasih. Mungkin satu lagi. Oke, monggo Pak Asep bisa langsung ditanggapi. Terima kasih sekali Mas Adrian atas masukan dan sumbang pemikiran yang cukup baik. Ini mungkin salah satu ya, mungkin di beberapa desa Bapak Ibu sekalian akan mengalami hal yang sama. Tapi ini yang cukup nyata di mata kita adalah petani teh yang ada di desanya Mas Adian, Bedana, di desa Bedana, menjadi hal yang menjadi perhatian kami. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena pengambilan keputusan atau kebijakan yang tidak didasarkan atas studi kelayakan atau analisis yang benar-benar pada saatnya itu merubah untuk menjadi baik. Kan seperti itu ya Pak Sardian. Jadi ini juga hal yang jadi kami tahu nih Pak Sarif dulu jadi
Jadi kami tahu ya hal seperti ini yang nantinya menjadi satu diskusi sebelum betul-betul bahwa perubahan itu akan menjanjikan bahwa perubahan itu menjadi lebih baik, jangan sampai perubahan malah justru sebaliknya. Terima kasih Pak Dian, ini menjadi satu PR bagi kami dan ditanyakan terus nanti ke Pak Sarif kalau ketemu. Siap. Saat kita bahas juga di Dewan kan Pak Siap, Sarif. siap. Oke, siap. Iya, jadi pada kesempatan ini bagus sekalian terus terang aja ya satu kehormatan bagi saya karena beliau Pak Sarif kan sebagai tim ahli atau pendamping di Dewan sehingga manakala ada masukan-masukan dari Bapak-Bapak sekalian menjadi satu catatan bagi kita ya Pak Sarif. Terima kasih Pak Adian. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Asep ya, karena waktu sudah jam 10 malam. Saya kira tidak elok kalau kita lanjutkan. Kemudian kita minta izin Bu Rumi harus standby dulu di sini. Standby di sini karena kita ingin Bu Rumi besok pagi kita minta Bu Rumi untuk bicara skema pemulihan ekonomi desa di Banjarnegara dilihat dari kacamatanya APBD Provinsi Jawa Tengah. Itu yang kita butuhkan. Kalau selama ini kan polanya bagaimana dana aspirasi, mungkin besok bukan lagi bermain pada dana aspirasi. Karena bagaimanapun yang namanya kawasan pedesaan di Provinsi Jawa Tengah itu sudah dibentuk namanya TKPKP, Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Pedesaan. Hanya saja ini belum masuk ke Banjarnegara. Karena di Banjarnegaranya TKPKP-nya belum siap. Ini menjadi problem. Kenapa kemudian anggaran ini mau masuk ini gak ada celahnya, gak ada pintunya. Nah ini izin nanti Pak Asep mungkin bisa didorong ke Permades. Nah Ibu Rui besok akan pagi besok akan bicara soal itu ke kita semua. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. orang balas. Nomor WA untuk apa itu? Paling petong tapi sampai ya. Baik, Bapak Ibu semua kita break rehat dan makan siang. Nanti kita masuk sekitar jam 2. Ya, jam 2 kita masuk. Monggo nanti sesarengan Pak Lurah juga Pak Wezi kita makan siang. Desa bangun Banjarnegara.